Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah hasil update saya di aplikasi LMS ya yang saya pakai. Dan ini adalah LMS per mapel ya teman-teman ya dan Bapak Ibu semua, bukan LMS all mata pelajaran. Jadi ini saya buat khusus untuk satu mata pelajaran. Jadi kalau teman-teman mau untuk 4 mapel, jadi teman-teman harus buat 4 spreadsheet. Nah, dengan link yang berbeda-beda. Nah, karena kapasitas dan kemampuan Google Sheet yang masih terbatas, jadi saya hanya bisa membuat satu mata pelajaran saja. Dan jika ingin dibuatkan lebih, maka teman-teman harus menduplikat spreadsheet dan melakukan deploy dengan 4 kali atau sejumlah mapel yang ada. Oke, langsung saja ini kita akan coba buka hasil update-nya. Di sini misalnya siswa dan admin guru. Oke, kita akan masuk dulu di halaman siswa seperti apa. Kita akan coba lihat data siswa di database NIS-nya. Oke, kita akan masuk dengan siswa dengan NIS. Oke, kita masuk dengan siswa ini 5834. Oke. Kita akan masuk 58 34. Oke. Kita masuk portal. Nah, ini saya login sebagai siswa ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Oke, di sini halaman siswa ya yang dapat diakses oleh siswa. Sama seperti sebelumnya, ini ada ruang belajar modul. Bisa diklik. Kemudian muncul modulnya, materi seperti ini. Kemudian di bawah ini ada tahap refleksi dan post test. Nah, di sini update-nya, jika siswa sudah mengerjakan refleksi dan post test, nah maka ini muncul keterangan teman-teman ya. Nah, ini refleksi sudah terkirim. Kemudian post testnya sudah lulus 100%. Nah, jadi sudah ada keterangan bahwa dia sudah mengerjakan refleksi dan post test. Tinggal mengerjakan tugas mandiri saja. Nah, di sini tugas mandirinya sudah saya setting tidak tak tuliskan ya, tapi ini nanti menunggu instruksi dari saya. Ya, tidak hanya Google Drive, tidak hanya link yang lain, tapi ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Bisa mengumpulkan link video, bisa mengumpulkan link Google Drive atau link yang lain. Oke. Jika sudah, kita kirim ke sini tugasnya, maka pertemuan 2 akan terbuka sama seperti di versi pertama. Kemudian di menu kedua ada rekap absensi saya. Ya, ini ada hadir, sakit, izin dan alfa. Di bawahnya ada rinciannya ya, ada tampilannya tanggal sekian. Nah, ini akan sesuai dengan yang Bapak Ibu absen gitu. Kemudian di sini ada kartu nilai sama seperti kemarin di versi pertama. Ini akan berubah dengan seiring berjalannya waktu. Jika nilainya di pertemuan 1 ada 90, maka kita tinggal tentukan bobotnya berapa. Misal nilainya 100, bobotnya 10%, maka di sini nilainya 9 gitu ya. Tergantung dengan jumlah tugas yang Bapak Ibu berikan. Oke, kita sudah cukup untuk di halaman siswa. Kita log out. Nah, kita masuk ke halaman admin guru. Oke, kita login saja dengan akun yang sama. Di sini admin guru 123. Masuk portal. Oke, ini dia tampilan dari halaman guru atau admin di sini. Di sini yang berbeda itu ada yang namanya kontrol aktivitas ya, teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita akan bisa melihat siswa mana di kelas itu yang sudah mengakses atau belum ya. Nah, di sini memang saya belum masuk ke kelas ini, jadi siswa belum bisa akses. Nah, tapi saya punya contoh kelas yang sudah saya simulasikan di kelas 10 DKV 3. Nah, di sini saya masuk ke kelas dan memberikan link ini dan menjelaskan link ini. Nah, di sini terdapat beberapa siswa yang sudah mengakses dan belum. Nah, contohnya ini. Siswa atas nama ini belum mengakses, belum mengerjakan refleksi, belum mengerjakan post test dan belum 0 modul terakses ya gitu. Nah, kemudian siswa atas nama ini sudah mengakses
pertemuan 1 sudah selesai refleksi dan sudah post test. Oke, satu modul sudah terakses. Jika 2 modul, maka di sini akan 2 modul. Jika ada 3 modul, maka akan berubah jadi 3 dan seterusnya. Oke, ini contoh update-nya terbaru seperti ini. Jadi kita bisa melihat kontrol siswa. Jadi kalau siswa yang belum akses langsung bisa ditegur atau bisa disampaikan bahwa siswa tersebut belum membuka atau mengakses LMS tersebut. Nah, kemudian kita coba absensi sama ya, seperti di versi 1, kita bisa pilih absensi per kelas. Nah, per kelas seperti ini. Nah, ini tergantung kelas yang Bapak Ibu masukkan ya ke dalam database. Ya, oke, di sini di matriks penilaian karena saya mengajar kelas yang sama ya. Kelas yang sama ya. Di sini saya akan samakan saja untuk jenis penilaiannya, teman-teman. Ya, Bapak Ibu semua, saya akan samakan semua jenis penilaiannya. Jadi tidak yang saya bedakan. Jadi kita bisa tambahkan, kita komponen, kita masukkan jenis tugas. Oke, 1, maka secara otomatis ini masuk ke 3 kelas yang sudah saya daftarkan. Ya, makanya saya buat ini per mapel sesuai dengan kelas yang diajarkan. Nah, nanti akan bertambah di sini. Ya, misal di sini saya akan inputkan 95 nilai dari siswa tersebut. Kita simpan. Nah, kita klik OK jika ada keterangan seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul nilai akhirnya ya, pembulatan berarti teman-teman ya, sudah otomatis dibulatkan. Nah, kemudian jika saya kasihkan nilai 90 pada siswa kedua, kita simpan. Maka 10% dari 90-nya akan ada di nilai akhir. Nah, seperti ini. Ya, ini akan berubah tergantung tugas yang Bapak Ibu berikan kepada siswa atau nilai yang diberikan kepada siswa. Nah, ini tentang matriks penilaian. Kemudian data siswa ini bisa diinput di sini ya dengan NIS, nama lengkap dan contoh kelasnya. Nah, kalau kelasnya banyak, ini memang belum ada fitur upload Excel ya. Karena masih terbatas, saya masih kesulitan untuk memasangkan kodenya ya. Jadi kita bisa ada alternatif lewat Google Spreadsheet langsung. Seperti ini ya Bapak Ibu semua. Kita bisa masukkan data NIS, nama lengkap dan kelas seperti ini. Semua kelas yang diajarkan seperti ini, masukkan di sini semua. Nah, jika sudah, otomatis data akan tersimpan di aplikasi. Kemudian modul soal sama seperti kemarin ya. Kalau ini memang harus diinputkan satu persatu ya, termasuk dengan soalnya. Karena di sini untuk post testnya saya setting hanya maksimal 10 soal saja teman-teman ya. Jadi per pertemuan kalau bisa ini diinput manual satu persatu untuk setiap pertemuannya. Lengkap dengan kuncinya. Ini juga wajib harus benar semua ya. Kalau siswa hanya benar 9, salah satu tetap akan diarahkan mengerjakan ulang sampai nilainya 100. Oke, itu di menu modul dan tugas. Oke, di sini rekap tugas ini siswa yang mengerjakan di tugas mandiri yang ketiga ya, yang mengumpulkan link. Nah, nanti teman-teman bisa ambil nilai berdasarkan ini ya. Kemudian nilai tambahannya yang post test atau yang refleksi tadi. Nah, di sini sengaja saya berikan khusus tugas mandiri saja yang saya tampilkan di sini. Ya, untuk prakteknya teman-teman Bapak Ibu guru semua bisa mengcustom nilai sendiri ya. Misal di sini nilainya 60 ditambah post test dan refleksinya berapa. Nah, itu seperti itu. Nah, dan ini ada simulasi pengumpulan. Linknya seperti ini. Jika diklik maka akan lari ke tugas yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada pengaturan sama seperti kemarin, kita bisa merubah nama LMS-nya, nama gurunya, dan password baru admin. Sudah kita simpan. Oke, itu saja hasil update-nya teman-teman ya. Di sini lumayan, meskipun pakai AI, saya juga harus teliti, harus bergadang untuk membuat sistem yang seperti ini. Ya, AI pun pernah kesulitan untuk memberikan jawabannya, jadi kita harus sabar dan secara teratur ya untuk meminta perbaikannya. Nah, itu saja. Jika ada teman-teman yang pengen butuh linknya untuk dikembangkan, silakan nanti cek di kolom komentar dan deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.